Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariana Ditika dari Prodi LPI 2A Malang. Di sini saya akan menjelaskan laporan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi suplemen nutrisi dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam farmasi. KB Farma memiliki moto mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan visi dan misi perusahaan, visi yang senantiasa ingin diwujudkan oleh PT Kalbe Farma ialah menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi merek yang kuat dan manajemen yang prima. Visi ini dijelaskan dengan misi perusahaan, yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisa laporan keuangan. Yang pertama, aset lancar. Total aset lancar meningkat menjadi 13,75 triliun pada tahun 2020 dibandingkan 11,222 triliun di tahun 2019 atau meningkat sebesar 1,853 triliun atau 16,5%. Sedangkan di akun aset tidak lancar meningkat 4,9% dari 9,42 triliun tahun 2019 menjadi 9,489 triliun di tahun 2020. Peningkatan aset tidak lancar terutama didorong oleh peningkatan aset tetap neto. Selanjutnya, akun total utang usaha. Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku dan barang jadi kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Utang usaha meningkat sebesar 2% menjadi 1,240 triliun di tahun 2020 dari 1,216 triliun di tahun 2019. Tingkat perputaran utang usaha tetap di 35 hari pada tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, liabilitas. Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 23,3% menjadi 3,177 triliun pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya 2,577 triliun. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar 13,1% menjadi 1,111 triliun pada tahun 2020 dibandingkan 982 triliun pada tahun sebelumnya. Jadi, jumlah liabilitas pada tahun 2020 4,28 triliun dan pada tahun 2019 yaitu 3,55 triliun adalah meningkat sebesar 729 miliar. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas perseorangan meningkat sebesar 9,4% mencapai 18,276 triliun dari 16,706 triliun di tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disumbangkan oleh akumulasi saldo laba yang mencapai sebesar 16,625 triliun di tahun 2020 dari 15,135 triliun tahun 2019 atau meningkat sebesar 9,8%. Selanjutnya, nilai penjualan. Di tahun 2020, Indonesia dan dunia menghadapi keadaan ekonomi yang sulit karena pandemi COVID-19. Penurunan daya beli dan perubahan pola belanja menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan negatif 2,1%. Di kondisi yang menantang ini, Kalbe mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif pada tahun 2020. Perseorangan meraih pertumbuhan penjualan sebesar 2,1% menjadi 23,113 triliun dibandingkan 22,633 triliun di tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan di bawah target perseorangan sebesar 4-6%. Hal ini dikarenakan divisi obat resep yang mengalami kontraksi dan lemahnya daya beli untuk produk di divisi nutrisi. Selanjutnya, laba rugi setelah pajak. Laba tahun berjalan meningkat sebesar 10,3% dari 2,538 triliun di tahun 2019 menjadi 2,800 triliun di tahun 2020 dengan mengalokasikan sebagian laba tahun berjalan yang diatribusikan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 66 miliar. Perseorangan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 2,733 miliar, meningkat sebesar 9% dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, HPP atau beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di tahun 2020 mencapai sebesar 12,866 triliun, meningkat 3,8% dibandingkan 12,360 triliun di tahun 2019, yang disebabkan oleh naiknya bahan baku dan perubahan portofolio produk. Selanjutnya ada nilai persediaan barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 757 miliar dibanding tahun 2019, 860 miliar. Penurunan tersebut sebanyak 103 miliar. Sedangkan barang dalam proses pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 86 miliar dibanding tahun 2019, 70 miliar, mengalami kenaikan sebanyak 16 miliar. Persediaan barang jadi meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,541 triliun dibanding tahun 2019, 1,415 triliun atau meningkat sebanyak 125 miliar. Selanjutnya ada biaya produksi yang terdiri atas bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang pertama, bahan baku. Persediaan bahan baku pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 757 miliar dibanding tahun 2019 yaitu 860 miliar. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,258 triliun dibanding tahun 2019 1,262 triliun atau mengalami penurunan sebanyak 3 miliar. Dan yang terakhir ada overhead pabrik. Overhead pabrik bisa termasuk listrik, air, dan gas, asuransi dan pajak, dan juga sewa, dan juga yang lainnya. Yang pertama, listrik, air, dan gas. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 779 juta dibanding tahun sebelumnya. Yang kedua, asuransi dan pajak. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 415 juta dibanding tahun 2019. Yang ketiga, sewa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23 miliar dibanding tahun sebelumnya. Jadi kesimpulan yang didapat ialah sampai dengan akhir tahun 2020, perseoran mencatat kenaikan aset sebesar 1,853 triliun atau 16,5%. Hal yang sama juga terjadi pada perolehan liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat naik sebesar 729 miliar dari tahun 2019. Di sisi lain, nilai ekuitas mengalami kenaikan pula sebesar 18,276 triliun dari 16,706 triliun di tahun sebelumnya. Sekian penjelasan analisis laporan keuangan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.